sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah di penghujung bulan April, tetapi masih dalam situasi perayaan Paskah, situasi sukacita kebangkitan Kristus yang menjadi dasar kehidupan kita hari ini dan hari yang akan datang. Mari kita nyatakan kasih Kristus kepada sesama melalui bagaimana kita bisa berbagi kasih. Apakah kita berbagi kasih dengan cara menyapa, memeluk, membagi sesuatu, atau ada banyak cara. Bahkan mungkin bisa menolong satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengajarkan bertolong-tolonganlah sesuai dengan karunia yang kita miliki untuk menanggung beban saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kesibukan kami, pekerjaan kami, kerepotan kami, kebingungan kami mencari uang untuk hidup, seringkali kami melupakan sesama kami. Kami hanya memikirkan diri kami dan keluarga kami saja. Ampunilah kami. Biarlah kami boleh melihat kebenaran firman. Kami hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami ingin membagikan kasih Kristus kepada sesama. Dan biarlah mereka juga boleh merasa kehadiran kami ini adalah kehadiran yang sudah dibangkitkan oleh karya kebangkitan Kristus. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Kami menaikkan doa pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dua orang gadis itu bersahabat sejak SMA. Dan kemudian ketika mereka kuliah, meskipun bidang mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai satu halaman perguruan tinggi yang sama. Nah, kadang-kadang memang mereka tidak sama kelasnya karena jaraknya juga cukup jauh. Tapi mereka suka ketemu di kantin. Persahabatan itu tidak putus. Berjalan tahun pertama, tahun kedua, nah tahun ketiga rupanya ada seorang laki-laki yang naksir pada salah satu dari mereka. Katakan saja yang ditaksir itu namanya Lisa. Sementara temannya itu bernama Lili. Nah, tetapi secara diam-diam Lili juga naksir pada si cowok itu. Padahal cowok itu naksirnya Lisa. Dan Lisa juga ya seneng ya sama cowok itu. Nah, kemudian terjadilah rasa tidak enak. Persahabatan itu mulai agak sedikit retak sampai terjadi perpecahan di antara Lili dan Lisa. Ya. Mereka tidak lagi menjadi sahabat karena rebutan cowok tadi. Nah, cowoknya ditanya sama Lisa, gimana ya
kamu suka aku juga suka kamu, tapi Lili juga suka kamu. Dan cowok itu mengatakan, ya gimana, aku suka kamu, aku gak suka Lili. Ya sudah, mari kita bangun kehidupan kita. Atau pada saatnya juga dengan Lili kita tidak bisa terus bersatu begitu. Akhirnya ya mereka tetap pacaran, lulus, Lili kemudian juga lulus, dan mereka tidak lagi menjadi sahabat yang sangat akrab. Ya paling-paling hanya say hello, itu pun karena keterpaksaan saja gitu ya. Nah beberapa tahun kemudian setelah Lisa ini menikah, lalu Lili juga akhirnya menikah. Nah, Lili juga akhirnya menikah dan mereka tidak punya kontak satu dengan yang lain. Tetapi kemudian setelah beberapa tahun Lisa mendengar bahwa Lili itu sakit. Dan sakitnya itu cukup berat gitu ya, berkaitan dengan masalah ekonomi di tengah keluarga. Sementara Lisa, dia bekerja, suaminya bekerja, lalu mereka bisa mendampingi 2 anak mereka, dan ekonomi mereka boleh dikatakan mapan. Lalu Lisa itu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan supaya boleh dipertemukan dengan Lili. Pada awalnya Lili tidak mau, masih marah, masih kecewa, padahal ya dia sudah nikah gitu ya. Tapi mungkin masih marah sama Lisa, entah bagaimana. Tetapi Lisa terus dengan tekun menyapa Lili lewat WA, lewat telepon, lewat salam, melalui teman-temannya. Lalu dia juga melakukan banyak pertolongan untuk Lili lewat teman-teman, lewat orang tua, lewat orang tua Lili maksudnya ya. Lisa itu masih berharap orang tua Lili masih menyampaikan kasih Lisa kepada Lili, dan orang tua Lili sangat terbuka dengan perhatian Lisa. Tapi Lili masih mengeraskan hati. Sampai akhirnya Lili nggak tahan. Dia bilang pada suaminya, aku akan ke tempat Lili, aku akan nginap di sana di luar kota 1-2 hari, izinkan aku ke sana. Dan suaminya mengatakan oke. Ya. Lisa datang ke tempat Lili tanpa memberitahu. Saat itu memang Lili sedang dalam keadaan stres berat. Lalu Lisa yang terkejut melihat Lili langsung memeluk. Dia enggak tanya apa-apa, langsung Lili dipeluk. Pada awalnya Lili marah. Tapi ketika Lisa memeluk dengan penuh cinta kasih, lalu menangis Lisa di situ, dan akhirnya hati Lili itu cair juga. Lili juga akhirnya membalas pelukan Lisa, dan mereka berdua menangis. Menangis bersama, saling memaafkan, saling mengasihi kembali. Dan Lili menceritakan pergumulannya. Lalu Lisa berkata, Li, sebetulnya kamu masih punya potensi besar. Suamimu punya potensi besar, ekonomi memang susah. Tapi aku percaya kamu bisa, kamu bukan orang bodoh, aku kenal kamu dengan sungguh baik. Kamu bisa. Ya. Aku tidak sepandai kamu, tidak secantik kamu, tidak segagah kamu, atau bukan gagah ya, apa artinya, sekuat kamu. Tapi melalui kehidupan rupanya aku sekarang menjadi lebih kuat. Aku juga bekerja, ya, suamiku bekerja, tapi mari kita juga bangun kembali persahabatan. Aku mau menolong kamu, bukalah hatimu untuk aku mau menolong kamu. Kalau kamu nggak suka lihat suamiku, nggak apa-apa. Ya, lihatlah aku saja. Kamu mungkin masih kecewa ada suaminya Lisa ini yang nggak milih Lili ya. Kamu jangan lihat dia, lihatlah aku. Akhirnya Lili mengatakan, ya enggak apa-apa, kamu sudah menikah, aku juga sudah menikah, aku sudah melupakan masa lalu dan sebagainya. Akhirnya mereka menjalin kembali persahabatan kasih. Dan Lisa dan suaminya dengan sungguh-sungguh mencoba menolong Lili dan suaminya. Dari nol, mereka dibantu, dibina, dididik, diajari macam-macam. Usaha ini gagal. Usaha ini masih gagal. Modal yang dikeluarkan Lisa itu sudah cukup banyak. Tapi Lisa tidak putus asa. Dia berkata, pasti satu saat Lili akan berhasil. Ya, dan itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana juga. Tetapi Lisa berprinsip bertolong-tolong menanggung beban sesama, itu adalah bagian dari kehidupan iman Kristen. Mungkin karena banyaknya modal yang diberikan untuk Lili, ya tabungannya ya berkurang. Tetapi Lisa mengatakan pasti Tuhan akan mencukupkan di masa tua nanti. Pasti Tuhan akan membuat anak-anaknya berhasil sehingga kelak dia juga tidak akan kekurangan. Nah, prinsip kasih inilah yang membuat Lisa itu berani untuk menolong Lili dan suaminya.
Akhirnya setelah 2-3 tahun berjalan, usaha yang diperbantu atau yang dibantu untuk berdiri itu mulai kelihatan. Ya, mulai kelihatan. Dari sekian banyak usaha, ada satu yang mulai menonjol. Satu, dan ini mulai bergerak, ekonomi mulai berputar. Lili dan suaminya mulai merasa ada sukacita. Ini kelihatannya harus dikembangkan, terus dikembangkan seperti itu. Dan akhirnya memang apa yang mereka pelajari, mereka tekuni, memberikan hasil yang cukup baik. Walaupun perjuangan mereka juga tidak mudah. Tetapi akhirnya mereka berhasil. Paling tidak bisa berdiri. Bisa berdiri sehingga Lili sembuh dari ketertekanannya, keluarga mereka juga bisa dibangun kembali dalam cinta kasih, dan terutama hubungan antara Lisa dan Lili dipulihkan. Ya. Dan ini terjadi karena apa? Karena mereka saling mengasihi kembali, terutama dari iman Lisa. Lisa mengatakan, kalau aku mengasihi sesamaku, berarti aku mempraktekkan iman. Menyatakan bahwa aku punya iman yang sehat. Bukan sekedar melihat Lili sebagai sahabat, lalu merasa kasihan dan aku tinggal. Tidak. Dia adalah orang yang perlu untuk ditolong, perlu untuk ditopang. Dan aku tahu ada banyak orang yang mengalami hal sama seperti Lili. Hari ini aku akan menolong Lili. Mungkin setelah Lili nanti berdiri dengan keluarganya, aku akan dipakai Tuhan untuk menolong yang lain. Aku tidak mikir dana. Selama Tuhan masih mencukupkan keluargaku, biarlah dana itu juga akan tetap aku bagikan kepada sesama. Lisa ini ternyata bukan keluarga yang kaya raya. Untuk rumahnya, rumah yang mereka tempati itu kan diangsur sampai sekian puluh tahun, itu mereka masih angsur. Tetapi prinsip imannya yang mengatakan bahwa aku harus menolong sesamaku, sekuatku, semampuku, tanpa memperhitungkan rugi atau untung. Dan aku percaya apa yang aku tolong akan memberikan hasil dan buah pada saatnya. Bertahun-tahun kemudian memang ternyata ketika anak Lisa ini mau kuliah, nah ini kan butuh dana banyak, sementara Lisa sendiri sudah keluar uang banyak bersama suaminya untuk menolong Lili dan beberapa teman-teman yang lain sesuai dengan prinsip iman mereka. Ya mereka katakan, ya Tuhan kami serahkan, kalau memang diizinkan kuliah, ya nanti Tuhan tempatkan di tempat yang terbaik. Anak itu membutuhkan dana juga cukup besar, sebab kuliah di sana itu bayarnya mahal gitu ya. Tapi kemudian Tuhan juga memberikan jawaban yang terindah. Anaknya bisa kuliah di tempat yang diinginkan dengan mendapatkan beasiswa. Nah, lalu Lili mengatakan Tuhan pasti buka jalan. Nah beasiswa ini meringankan sekali walaupun mereka harus tetap mengirim uang kehidupan, uang kos dan sebagainya. Namun tanpa diduga, orang-orang yang pernah dibantu oleh Lisa dan suaminya, mereka ikut membantu Lisa. Ya, mereka katakan, anakmu di sana ya, aku tahu itu butuh dana banyak dan besar. Aku nggak bisa balas semua yang sudah kamu berikan. Izinkan aku menopang sedikit. Ya. Mana rekening anakmu? Ya paling nggak untuk jajan lah gitu ya. Nah kalau beberapa orang numpuk uang jajannya ya lebih dari cukup ya. Dan itu berarti Lisa bebas untuk mengirim anaknya uang makan dan uang jajan, uang kos bebas. Nah, jadi dia tanya sama anaknya, berapa kamu dapat sebulan dari teman-teman mama? Sekian mah. Oh kalau itu mama harus kirim, enggak usah, mama enggak usah kirim apa-apa. Kuliah sudah dibayari beasiswa, sementara kos dan makan ini lebih dari cukup. Memang mereka yang mengirim itu tidak banyak, tetapi karena banyak yang dikirimin, nah, maka jumlahnya ya jadi banyak. Ya. Dan itu adalah hasil dari pekerjaan Lisa dan suami yang menolong. Maka sekarang mereka ditolong dan mereka bersuka cita. Saudara-saudara, memang kita tidak boleh mengharapkan. Lisa juga tidak mengharapkan bahwa dia tidak mampu mengirim anaknya kuliah di tempat yang terbaik. Tetapi Tuhan menghendaki demikian supaya terjalin kasih. Terjalin kasih. Lisa tetap mengasihi orang-orang yang pernah ditolong, orang yang pernah ditolong mengasihi Lisa dan keluarganya, dan mereka menjadi satu kesatuan cinta kasih. Bahkan dari kelebihan-kelebihan mereka itu mereka bisa meluaskan pertolongan-pertolongan mereka lagi. Bahwa mereka bisa membantu satu desa kecil di luar Pulau Jawa yang sangat membutuhkan dana. Mereka bisa membantu. Nah,
Tolong menolong inilah yang harusnya bisa dilakukan, dan hal itu terjadi karena ada pelukan kasih. Ya. Tuhan Yesus yang memeluk hati Lisa, Lisa memeluk hati Lili, lalu Lisa memeluk hati teman-teman yang lain, lalu hati yang dipeluk oleh cinta kasih itulah yang membangkitkan semangat kasih. Mereka bisa hidup dengan saling memeluk, dengan saling menolong, dengan saling memperhatikan, memberikan kepada sesama itu bagian dari kehidupannya. Karena ada kehangatan cinta kasih, iman yang ditumbuhkan dan disegarkan. Nah, kebangkitan Paskah mengingatkan kepada kita untuk berbuat yang sama. Mari kita mulai, mari kita awali. Jangan kita hitung kurangnya dana kita. Tapi kita katakan Tuhan pasti memberi cukup dari apa yang sudah Tuhan berikan, dan oleh karena itu saya juga akan memberikan kepada orang lain semampu saya. Dari segala kekurangan saya pasti bisa untuk memberikan kepada orang lain hal yang terbaik, supaya mereka merasakan hangatnya pelukan kasih Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan, kebangkitan yang Tuhan berikan, semangat yang Tuhan bangkitkan, sukacita yang Tuhan bangkitkan. Dan itu akan membantu banyak orang untuk merasakan kuasa kebangkitan. Peluklah cinta kasih saudara kepada sesama, seperti Tuhan memeluk kita dengan pelukan kasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Seringkali kami selalu ribut kekurangan, dan kami kurang memperhatikan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Sekarang biarlah Tuhan buka jalan, supaya hati kami boleh dibangkitkan, hati kami boleh dihangatkan oleh pelukan kasih kebangkitan Kristus. Kami boleh berbagi pelukan Tuhan kepada sesama dalam bentuk apapun. Kami mau menolong mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Pakailah kami dalam segala kekurangan keterbatasan. Kami dimampukan untuk menolong sesama kami, untuk mereka juga boleh punya kehidupan dan masa depan yang baru. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri